Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemasaran jasa. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, saya Suci Nadira Saputri dengan nomor NPM 10121047 dari kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Silahkan disimak videonya ya. Pertama, mengenai konseptualisasi pemasaran jasa. Secara sosial, pemasaran jasa ialah proses sosial yang dengan proses itu, individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, serta keinginan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan secara manajerial, pemasaran jasa ialah proses perencanaan, pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri produk jasa. Yang pertama, sesuatu yang tidak berwujud. Kedua, proses produksinya dapat menggunakan atau tidak bantuan produk fisik. Yang ketiga, tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Serta yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Selanjutnya ada karakteristik pemasaran jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Lalu yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Ketiga, berubah-ubah. Dan keempat, mudah hilang. Jenis-jenis jasa pada pemasaran jasa. Yang pertama ada jasa murni, yaitu barang berwujud dengan jasa pendukung. Yang kedua, jasa campuran dan jasa pokok disertai dengan barang-barang. Lalu yang ketiga ada jasa tambahan. Dimensi kualitas jasa. Kualitas jasa ialah tingkat kesesuaian persyaratan pelanggan. Dimensi dalam menentukan kualitas jasa yang dapat dijelaskan ialah reliability, responsibility, assurance, empati, dan tanggung. Materi kedua mengenai pemasaran jasa dalam konteks bauran pemasaran 7P. Bauran pemasaran jasa merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses. Unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas 7 hal. Sebagai suatu bauran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga bila salah satu tidak tepat, pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan. Pada produksi jasa yang kita kenal, tidak menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa kepada konsumen. Unsur bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, yaitu jasa seperti apa yang ingin ditawarkan. Lalu yang kedua ada price, bagaimana strategi untuk menentukan harga. Yang ketiga ada promotion atau bagaimana promosi yang harus dilakukan. Yang keempat ada place, bagaimana sistem penyampaian jasa akan diterapkan. Yang kelima ada people, yaitu jenis kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa. Lalu yang keenam ada proses, yaitu bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut. Lalu yang ketujuh ada customer service atau layanan konsumen, yaitu tingkat jasa yang bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen. Materi yang ketiga, pemasaran jasa pada perilaku konsumen. Pada perilaku konsumen melibatkan tentang bagaimana konsumen berperilaku saat mencari, memilih, dan menggunakan layanan. Poin penting pemasaran jasa dalam perilaku konsumen, yaitu yang pertama, proses keputusan konsumen. Yang kedua, pentingnya reputasi dan kepercayaan. Ketiga, kualitas layanan. Keempat, interaksi pelanggan. Kelima, personalisasi. 6, pengaruh emosi. Ketujuh, proses pembelian kognitif. 8, word, mood, dan sosial media. 9, komunikasi jasa. Dan 10, penilaian pasca. Lalu ada customer convenience atau kemudahan pelanggan, yaitu faktor yang sangat penting dalam perilaku konsumen jasa. Konsumen sering mencari layanan yang mudah diakses, efisien, dan nyaman. Customer convenience adalah faktor yang dapat membedakan penyedia jasa dalam persaingan. Konsumen seringkali bersedia membayar lebih jika mereka merasa mendapatkan kemudahan dalam penggunaan layanan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia jasa untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka dengan fokus pada customer convenience. Materi yang keempat mengenai pemasaran jasa dalam segmentasi pasar.
Segmentasi pasar ialah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil dan memiliki karakteristik serupa, sehingga memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih efektif. Manfaat dari segmentasi pasar ini ialah sebagai penyedia layanan yang lebih tepat sasaran, optimalisasi pengeluaran pemasaran, dan pengembangan produk atau layanan yang lebih baik. Tahapan-tahapan segmentasi pasar dalam pemasaran jasa, yaitu menentukan kriteria segmentasi, analisis pasar, memilih segmen yang tepat, penentuan strategi pemasaran, dan implementasi serta evaluasi. Tantangan dalam segmentasi pasar ialah perubahan preferensi konsumen, batasan data, dan kompetisi yang ketat. Pemasaran jasa dalam segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk lebih baik menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan pelanggan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan kepuasan pelanggan. Pasar sasaran dalam pemasaran jasa merujuk pada segmen atau kelompok pelanggan yang menjadi fokus utama dari upaya pemasaran perusahaan jasa. Pasar sasaran bisa sangat bervariasi, tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan oleh perusahaan jasa dan karakteristik. Proses pemilihan pasar sasaran melibatkan beberapa tahap, termasuk segmentasi pasar dan penentuan segmen yang paling menjanjikan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Materi yang kelima mengenai manajemen pemasaran jasa dalam strategi. Tingkatan produk jasa ialah konsep penting dalam pemasaran jasa, mencakup bagaimana dimensi layanan yang harus dikelola dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tingkatan produk jasa ialah ide bahwa layanan bukan entitas tunggal, tetapi memiliki berbagai dimensi. Komponen tingkatan produk jasa terdiri dari tingkatan inti, tingkatan yang diharapkan atau expected service, tingkatan tambahan augmented service, tingkatan potensial service. Atribut jasa dan persepsi konsumen terdiri dari kualitas layanan. Pengukuran persepsi konsumen diukur dengan metode penelitian konsumen. Pengenalan berbagai metode penelitian untuk mengukur persepsi konsumen seperti survei, wawancara, dan analisis, menganalisis data dan umpan data. Lalu, service branding dan service relation mencakup bagaimana perusahaan membangun merek untuk layanannya, sementara service relation berkaitan dengan mengelola portofolio layanan dengan menghapus dan memberhentikan layanan yang tidak lagi relevan. Service branding mencakup cara merek bisa dibangun dan dipersepsikan oleh pelanggan. Membangun merek layanan yang kuat terdiri dari identitas merek layanan, misi dan nilai merek layanan. Materi ke-6 mengenai desain sistem informasi pemasaran jasa. Desain sistem informasi pemasaran jasa merupakan proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa suatu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran jasa. Langkah-langkah pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa terdiri dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, implementasi, dan pengelolaan dan pemeliharaan. Komponen utama dalam desain sistem informasi pemasaran jasa terdiri dari database, alat analisis, antarmuka pelaporan integrasi CRM, platform pemasaran digital, dan keamanan informasi. Service blueprinting, yaitu teknik visual yang merancang, memahami, dan mengolah proses penyampaian jasa. Langkah-langkah dalam service blueprinting terdiri dari identifikasi proses utama, identifikasi interaksi pelanggan, tambahkan bukti fisik, identifikasi dukungan prosedural, hubungan dengan pengalaman pelanggan, validasi dan pembaharuan. Lalu ada service encounter, merupakan suatu hal yang merujuk pada setiap titik kontak antara pelanggan dan penyedia layanan. Elemen-elemen dalam service encounter terdiri dari kontak fisik, kontak tidak langsung, kualitas layanan, interaksi pelanggan, dan bukti fisik. Tantangannya yaitu konsistensi layanan, manajemen ekspresi emosi, dan penanganan keluhan. Lalu ada service encounter, terjadi ketika penyedia layanan tidak memenuhi harapan pelanggan atau tidak menjadikan layanan. Cetak biru layanan, yaitu dokumen panduan yang merinci semua aspek dari penyedia layanan.
Langkah-langkah untuk membuat cetak biru layanan yang pertama ialah identifikasi tujuan layanan, deskripsi layanan, prosedur operasional, kebijakan layanan, komunikasi dan interaksi, pelanggan, pelatihan tim layanan, penanganan keluhan dan evaluasi dan umpan balik. Teknologi dalam membuat cetak biru layanan yaitu dengan sistem manajemen layanan pelanggan atau CSM. Kelompok pertambangan online sistem kelayakan. Yang ketujuh ialah strategi penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Penetapan harga merupakan proses menentukan nilai untuk layanan yang disediakan kepada pelanggan. Harga jasa ialah nilai atau imbalan yang diberikan oleh pelanggan untuk memperoleh dan menggunakan layanan yang disediakan oleh suatu penyedia layanan. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa yaitu biaya produksi, permintaan pasar, nilai tambah yang diberikan, posisi pesaing dan persepsi nilai oleh pelanggan. Strategi dalam menetapkan harga jasa yaitu menetapkan harga berbasis biaya, permintaan, dan nilai. Titik metode penetapan harga jasa berdasarkan harga dasar, harga paket, harga fleksibilitas, dan diskon dan promosi. Teknik penetapan harga terdiri dari differential pricing, penetapan harga dinamis, dan harga psikologis. Aspek legal dan etika dalam penetapan harga terdiri dari antitrust dan regulasi harga, dan juga transparan. Strategi penetapan harga jasa didasarkan pada beberapa landasan. Yang pertama adalah persepsi nilai, penilaian pelanggan dengan keseimbangan antara nilai dan harga. Yang kedua, biaya produksi dan penawaran layanan, yaitu biaya produksi layanan dan kompleksitas. Yang ketiga, segmentasi pasar dan strategi penetapan harga, analisis persaingan dan posisi pasar, perubahan dan adaptasi harga, yang terakhir legalitas dan etika. Tujuan penetapan harga yaitu untuk mencapai keseimbangan antara nilai dan harga, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan keuntungan, mengendalikan pasar, menghadapi persaingan, dan memenuhi kebutuhan bisnis jangka panjang. Penetapan harga jasa dalam manajemen pemasaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain ialah biaya produksi dan operasional, nilai dan kualitas, permintaan pasar, persaingan di pasar, segmentasi pasar, dan audiens, tujuan bisnis dan strategi pemasaran, serta regulasi dan aspek hukum. Memilih metode penentuan harga jasa dalam manajemen pemasaran jasa didasarkan pada sejumlah pedoman, yaitu memahami tujuan bisnis, analisis pasar dan pesaing, menghitung biaya produksi, memahami elastisitas harga, konstitusi dengan nilai dan kualitas, strategi persaingan, dan legalitas dan etika. Itu tadi materi mengenai pemasaran jasa. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.